Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada taklim kita kali ini saya ingin menyampaikan sebuah doa yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Doa itu begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Satu. Itu ada 4 isinya di doa. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ini penyakit ini. Penyakit, Pak. Kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau sempurna, mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama sempurnakan wudhumu. Nah, bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucu ta dengan siku ta. Bandingkan nih. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tuh godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apakah namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Airnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Airnya begini ji wudhu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu, apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini, biasa anak-anak SMA, anak SMP, buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis lewat. Tenang kau saja, kau bisa masbuk. Bisa kau masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kau pahala 27.
Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Ternyata imamnya sudah salam, masih ada orang masbuk. Ada orang tadi yang ketinggalan, dia hanya dapat 1 rakaat. Tapi naik, itu kau ikuti. Ini yang banyak kita di dalam masjid. Datang masjid, berapa berjamaah di dalam. Itu tidak boleh itu. Gimana caranya? Ikuti saja yang sudah sholat. Ustaz, kita tidak tahu dia sholat sunnah. Kau ikuti saja. Ternyata dia sholat sunnah. Bukan sholatnya kau ikuti, tapi jamaahnya. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita yang kaki wudhu, berkaitan dengan wudhu kaki. Nah, ini biasa kita tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majabuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan, tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Nah, misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudu. Tidak sah wudu, tidak sah salatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu solatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam solatnya. Kenapa lalai dalam solatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala solatku 40 tahun? Nah, bilang, Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet, nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah solat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi, main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal solat? Nah itu solat kau pakai 24 jam. Bagaimana solat tamu bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau, jangan dikasih naik tangan tak, pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki solat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman solat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita solat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita solat, tidak pernah kita baca bagaimana itu solat. Saja handphone, adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong.
30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Makanya jangan keheran, kenapa itu rajin nama sembahyang deh, tapi dede pagosipna berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat dede sekit namamu, berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita, Pak. Orang Bugis bilang mau pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa Nabi bilang? Aku hafal mi Ustaz. Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini maka saja. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi, kayak itu jadi hafal. Iya toh, tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini? Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat, mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1, bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar, toh penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh, kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya? Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang sholat, tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah, tapi rantasa hidup tak. 1, syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki, lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat mentang-mentang tidak ada lihat sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tahu kerja sama Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Biasa ini cewek panrasu-rasu. Dilihat habis sikir, tidak dilihat barang bagus. Terpas pala pasar Cina saja. Biasa itu kalau di mall kita jalan. Saya kan kalau mall begini juga kemana-mana begini, tidak mungkin kita mau ikuti, toh. Tapi dia di depan tak, nah barang bagus. Ma indah enak tongki pakai gabis, nanti lihat ke orang bilang ustaz kejili-jili. Nah, biasa pala pasar Cina saja gitu saja. Sudah. Ya. Nah, itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya.
Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi, ya. Syarat sahnya sholat? Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Apalagi syarat sahnya sholat? Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang, karena ada namanya apa itu? Kompasnya itu handphone, ada semua itu Muslim Pro, gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam, terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini? Nak tunjuk, gocangi lagi. Masih nak tunjuk, berarti salah ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki? Nah, tidak dilihat, lihat mana terbit. Oh, di sana terbit. Oh, berarti di sana terbenamnya. Sudah, kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu, mau goyang-goyang juga begini. Tidak, Pak, sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat ki, pakaian biasa saja. Nah setan goda ki itu. Coba dia. Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan. Jangan mau kau repo ki. Akhirnya buru-buru kau cepat kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan nah goda memang maki. Wudhu, nah goda maki lagi. Sudah ki wudhu, mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan aku bilang korang nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik, kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi, itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid, pakai baju kaos. Celana training, battala. Pas sujud, ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan kita selalu berpikir masih panjang umur, tak. Jangan. Banyak kan orang pergi sehat, pergi tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya 2 minggu yang lalu pergi sholat maghrib masih masjid, sholat isya masih sehat walafiat, segar bugar, pergi sholat isya selesai sholat asar pergi main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak kalau keluar ki itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar ki suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi.
Itu penyakitnya perempuan. Tuh, mana Ustaz na gosip tong. Nah lihat kata adik, bilang, itu baju waktu na di YouTube. Ya, nah inilah cara pertama khusyuk. Ada 3 ya. 1, sempurnakan wudu. 2, berpakaian